Salam Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Allah yang mengaruniakan kepada kita hari yang baru untuk kita jalani. Mari sama-sama kita mempersiapkan diri untuk beraktivitas di hari ini, memohon penyertaan Tuhan, dan juga kita akan mendengar firman Tuhan sebagai pedoman bagi kita untuk menjalani hari ini. Mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang terus setia dalam kehidupan kami. Bapa, saat ini kami mau memulai segala aktivitas kami di hari ini. Tetapi sebelumnya kami mohon supaya Tuhan menyertai kami, memimpin kami, memberikan kekuatan sehingga segala hal yang kami kerjakan di hari ini Tuhan berkati semuanya. Kami juga akan mendengar firman-Mu, kiranya Engkau bekerja di dalam hati kami, sehingga kami semua juga boleh mengerti dan kami menjadi pelaku firman-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan kita pagi hari ini di dalam Galatia pasal 6 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, Galatia adalah sebuah daerah di pedalaman Asia Kecil. Pada saat Rasul Paulus menulis suratnya kepada jemaat-jemaat di Galatia, daerah ini merupakan sebuah provinsi Kekaisaran Roma. Dan di daerah ini terdapat banyak jemaat Kristen. Rasul Paulus kemudian mengirim surat kepada jemaat ini, jemaat Galatia, sesaat setelah mereka menjadi Kristen. Sehingga dengan demikian jemaat yang menerima surat ini adalah jemaat yang masih baru. Pada mulanya pemeluk Kristen di Galatia adalah orang-orang asli Galatia. Tetapi dalam perkembangan berikutnya, orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen datang ke daerah ini. Sekalipun orang-orang Yahudi itu telah menjadi Kristen, tetapi mereka sering memaksakan adat dan kebiasaan Yahudi seperti sunat, Taurat Musa, dan liturgi Yahudi. Hal itulah yang kemudian menjadikan kekacauan di dalam jemaat. Dan keadaan itu membuat Rasul Paulus sangat prihatin. Menurut beberapa ahli, keprihatinan Paulus itu tampak dari bahasa yang dipakainya dalam bersurat kepada orang-orang Galatia. Kalimat-kalimatnya kadang tersendat-sendat. Namun demikian jalan pikiran Paulus dapat dimengerti oleh pembaca surat ini. Galatia pasal 6 ayat 2 ini adalah bagian dari Galatia 5 ayat 1 sampai dengan Galatia 6 ayat yang ke-10. Di mana pada bagian ini Rasul Paulus menunjukkan kesimpulan praktis dari hal-hal yang diuraikannya sebelumnya. Secara iman ia menyimpulkan bahwa orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus dari hukum Taurat jangan lagi menjadi budak atas hukum itu. Tetapi kemerdekaan dalam Kristus juga bukan berarti sebagai pemenuhan kehendak sendiri. Kemerdekaan di dalam Kristus harus diartikan sebagai kemerdekaan untuk mengamalkan cinta kasih. Dalam kemerdekaan itu, orang Kristen juga beroleh karunia roh, dan karunia itu mestinya membuat orang-orang Kristen hidup seperti roh itu, sehingga buah-buahnya nyata. Hidup menurut roh pada hakikatnya adalah hidup dengan penuh kasih kepada sesama. Galatia 6 ayat 2 tadi berbunyi, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Merupakan bagian dari pengamalan kehidupan yang harus dilakukan orang Kristen. Panggilan untuk bertolong-tolongan dalam menanggung beban merupakan panggilan bagi orang-orang Kristen untuk tidak memikirkan dirinya sendiri. Dalam konteks Galatia sangat jelas bahwa mereka adalah persekutuan yang berbeda-beda, tetapi dalam perbedaan itu mereka dipanggil untuk tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Mereka dipanggil untuk saling memikirkan sesama. Dari saling memikirkan itu,
Jemaat-jemaat dipanggil untuk bertolong-tolongan, saling meringankan beban, sehingga mereka menjadi satu dalam kasih Kristus. Itulah pemenuhan hukum Kristus. Mengapa hukum Kristus? Di sini rupanya Paulus ingin menunjukkan perbedaan antara hukum Kristus dan hukum Taurat, di mana hukum Taurat adalah hukum yang membelenggu, tetapi hukum Kristus adalah hukum yang membebaskan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tolong-menolong adalah bentuk kepedulian antar sesama manusia. Dengan tolong-menolong, kita dapat membina hubungan baik. Hubungan baik itu membuka sekat-sekat karena berbagai perbedaan dan juga kecurigaan-kecurigaan dalam hidup bersama. Setiap orang memiliki kecenderungan hidup dalam kecurigaan karena perbedaan-perbedaan, entah perbedaan agama, suku, status, dan berbagai perbedaan lainnya. Akibatnya kehidupan terkotak-kotak, terpisah, dan kesatuan menjadi hilang. Belajar dari surat Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat di Galatia, kita semua diajak untuk menyadari bahwa pada hakikatnya perbedaan itu adalah sebuah kenyataan. Tetapi dalam perbedaan itu, setiap orang dipanggil untuk saling menghormati, bahkan bertolong-tolongan. Perbedaan yang ada adalah karunia untuk saling melengkapi agar terjadi kesatuan yang utuh. Kiranya berkat firman Tuhan pagi hari ini memberkati kita semua. Amin.